14J Koneksi antar materi, Modul 1-4. Keterkaitan antara Modul 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Modul 1-1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1-2. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-3. Visi guru penggerak. Modul 1-4. Budaya positif. Tugas 1. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi yaitu. Budaya positif sangat dibutuhkan dalam tercapaikan pendidikan berpihak pada murid. Guru mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menciptakan budaya positif maka kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar seperti teori motivasi perilaku manusia dan disiplin positif. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, kontrol adalah kontrol. 1. Guru tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. 2. Penguatan positif efektif dan bermanfaat berupa bujukan dan nasihat-nasihat, tetapi tidak terlalu dalam agar murid tidak ketergantungan dan mandiri dalam mengontrol dirinya. 3. Mengkritik secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun bukan malah membuat murid tidak percaya diri. 4. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. 5. Penguatan positif atau bujukan juga merupakan bentuk kontrol. 6. Perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Motivasi perilaku manusia. Motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Menurut saya posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer karena posisi ini fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tanpa kebutuhan dasar yang terpenuhi, manusia tidak akan dapat bertahan hidup dan berkembang. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya.
Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif, yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah pendekatan disiplin positif yang membantu murid atau anak memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi lebih kuat karakternya. Keterkaitan materi. Profil pelajar Pancasila. Modul 1-1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1-2. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-3. Visi guru penggerak. Modul 1-4. Budaya positif. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsa Sungtulada, dari depan memberikan teladan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangkitkan semangat. Tut Wuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Ketiga filosofi pendidikan tersebut ditujukan untuk para pendidik agar dapat memberikan inspirasi dan memberikan teladan serta motivasi bagi siswa atau peserta didik. Salah satu dari ketiga filosofi pendidikan tersebut digunakan sebagai semboyan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Tut Wuri Handayani. Nilai-nilai guru penggerak. Reflektif, selalu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terbuka dengan hal baru. Berpihak kepada murid, mengembangkan kreativitas siswa dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan dan lagu sehingga anak termotivasi dalam belajar. Mandiri, mampu merancang skenario pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konsep merdeka belajar. Kolaboratif, cakap dalam berinteraksi dan bekerja sama sharing dengan siswa, guru dalam komunitas. Inovatif, kreatif dalam ide baru mengemas pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Visi guru penggerak. Visi dirumuskan agar pembelajaran langsung ditujukan untuk mewujudkan mimpi murid. Maka guru perlu mengidentifikasi terlebih dahulu potensi yang dimiliki murid, guru dan sekolah. Untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode Bagja. Bagja adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Prakarsa perubahan dibutuhkan dalam memajukan pendidikan di Indonesia, karena guru sebagai agen perubahan utama dalam sistem pendidikan seharusnya memiliki konsep ini supaya mereka bisa memiliki wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pendidikan saat ini. Jika prakarsa perubahan yang dibuat telah sesuai dengan tahapan Bagja maka akan terbentuk pembiasaan positif atau dikenal dengan budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Kesimpulan keterkaitan materi. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya memahami bahwa dalam mewujudkannya guru perlu memahami konsep tentang disiplin positif, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang mengikuti pola yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari di sekolah berdasarkan teori-teori kontrol. Bagaimana semestinya murid menjadi subjek yang mampu mengontrol dirinya sendiri bagaimana melakukan disiplin positif. Tugas 2. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah bisa memahami sebagian besar konsep modul 1-4 yang berkaitan dengan refleksi tentang pemahaman budaya positif yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, hukuman dan penghargaan, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, validated misbehavior, refleksi, hal yang menarik dan di luar dugaan,
Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih efektif dilakukan untuk menerapkan disiplin positif adalah dengan melakukan restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saya saat ini cenderung lebih pada posisi teman dan pemantau yang masih terdapat banyak kekurangan. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik untuk menempatkan diri di posisi manajer untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas akan memotivasi siswa dari dalam, meyakininya tanpa diperintah. Hal yang baru dan menarik sekali bagi saya adalah menerapkan segitiga restitusi di mana saya mendapatkan cara dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah. Yakni, kesalahan. Pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan hal yang baik. Hal yang benar. Pemberian hukuman tidak efektif karena dapat menciptakan identitas diri yang gagal dan menyakiti murid sehingga meningkatkan perilaku agresif. Penghargaan tidak efektif karena sudah terbukti yakni merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi. Saya merasa ada perubahan dalam diri yang mana saya lebih merasa tenang, bijak dalam berkata, kata dan banyak hal positif lainnya yang sulit diungkapkan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat saya mendapati siswa yang bermasalah, ada sedikit rasa marah yang muncul. Ketika rasa marah mulai memuncak, saya langsung sadar bahwa rasa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian saya melakukan apa yang sudah diajarkan di praktek segitiga restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi saya masih sedikit canggung karena belum terbiasa mempraktekannya. Kedepannya saya akan berusaha selalu membiasakan melakukan praktek segitiga restitusi agar bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri sebagai teman dan pemantau. Tapi terkadang saya juga sebagai penghukum. Pada saat saya menjadi teman maupun pemantau, saya merasa bahwa saat itu saya sudah berada di posisi terbaik. Tapi ternyata saya salah. Saat ini saya sedang berusaha menempatkan diri pada posisi manajer, di mana saya melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya berusaha untuk menghilangkan posisi sebagai penghukum. Perasaan saya setelah mencoba mempraktikkan ketika berada di posisi manajer ini yaitu ragu, apakah murid bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Setelah mencoba menerapkan posisi ini, saya menyadari bahwa komunikasi dua arah sangatlah penting. Sebelumnya saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik, ternyata itu salah. Setelah menerapkan posisi manajer, saya merasa lebih lega karena sudah melibatkan murid dalam menyelesaikan masalah sehingga baik saya maupun murid tidak ada yang merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Setelah mempelajari materi segitiga restitusi, ternyata saya pernah menerapkan salah satu sisi, yaitu validasi tindakan yang salah di mana saya menanyakan alasan kenapa pelanggaran terjadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Yang perlu dan penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu mengenai kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua sehingga proses terciptanya budaya positif tidak hanya habis di sekolah, tetapi dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Terima kasih.